Halo GoPos People, hari ini adalah tayangan perdana dari pandangan redaksi GoPos ID yang akan membahas beberapa hal terkait dengan berita-berita yang trending yang menurut kami perlu kami ulas, berita-berita yang kami posting minggu kemarin ataupun hal-hal yang trending yang dibahas oleh pemirsa, oleh masyarakat atau netizen di media sosial kami. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Wakil Direktur dari GoPos ID. Bersama saya ada Bapak Hasanuddin Djadin. Ya, Pak Hasan, hari ini adalah tayangan perdana dari GoPos People untuk pandangan redaksi. Ada beberapa hal yang terkait dengan pemberitaan yang menurut saya itu menarik untuk diulas. Seperti misalnya kemarin ada Risno Ahaya meninggal dunia. Kemudian terkait juga dengan kasus korupsi PLT Kepala Desa senilai 700 juta. Nah, dari pandangan redaksi sendiri, untuk bahasannya sebagai redaktur yang mengedit berita dari teman-teman wartawan di lapangan, kira-kira untuk isu pertama yaitu korupsi PLT Kepala Desa. Nah, kira-kira menurut Pak Hasan bagaimana untuk kasus itu? Baik, kami menyampaikan hari ini pandangan redaksi khususnya dari GoPos ID berkaitan dengan isu-isu yang trending hari ini. Nah, berkaitan dengan dugaan korupsi dana desa yang melibatkan mantan pelaksana tugas kepala desa di Desa Biluhu, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Nah, kasus ini sendiri sudah ditangani oleh Polres Gorontalo. Di situ dugaan penyimpangannya terjadi pada tahun 2018 sampai 2019. Nah, pandangan redaksi melihat bahwa kasus ini merupakan salah satu kasus yang terbesar di Gorontalo. Sebab selama ini kasus korupsi itu kebanyakan didominasi oleh infrastruktur, misalnya kayak pengadaan proyek pembangunan jalan maupun jembatan maupun. Nah, ini yang kemudian kasus ini mencuat menjadi sesuatu hal yang bagi kami redaksi memandang ini suatu kasus yang perlu penanganan serius. Kenapa? Karena dana desa ini cukup besar digulirkan oleh pemerintah ke desa. Tujuan dari dana desa ini adalah bagaimana percepatan pembangunan di desa itu bisa terakselerasi setara dengan pembangunan yang ada di kota. Nah, akan ironi ketika anggaran yang begitu besar justru tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Padahal kita tahu bersama bahwa desa itu salah satu sumber dari kekuatan pembangunan itu sendiri. Karena di desa itu punya potensi baik dari sisi pertanian, perikanan maupun sumber daya potensi lainnya. Nah, ini yang kemudian harusnya dana desa itu dimaksimalkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat di desa. Nilainya besar sekali lah, 700 juta. Nah, kalau dalam anggaran desa itu sendiri pasti yang maksimal lah 2 miliar. Ini sudah hampir setengah diambil untuk kepentingan pribadi. Nah, kira-kira apakah itu pure atas kemauan desa atau ada hal-hal lain yang mungkin bisa? Jadi salah satu yang memicu terjadinya penyimpangan adalah masalah pengawasan. Ya, di sini kami melihat bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang bersangkutan ini tidak melibatkan pihak lain. Artinya bahwa perangkat-perangkat desa yang harusnya ikut terlibat dalam pengawasan maupun pemanfaatan anggaran itu tidak dilibatkan. Yang bersangkutan melakukan sendiri, baik dari sisi penganggaran maupun pelaporan. Nah, ini yang memicu terjadinya dugaan penyimpangan karena tidak ada yang mengawasi itu. Padahal dalam beberapa tahun terakhir ini baik pihak pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum itu selalu intens untuk melakukan pengawasan. Nah, ini yang kita butuhkan ke depannya, perlu pengawasan yang lebih maksimal lagi. Jadi ketika ada misalnya pemanfaatan dana desa yang tidak sesuai, itu segera diminimalisir agar tidak terjadi kerugian negara yang begitu besar. Oke. Itu adalah pembahasan kita yang pertama. Kemudian kita lanjut, Pak, untuk pembahasan kedua tentang almarhum Risno Ahaya, salah satu legendaris gambus di Gorontalo. Nah, kira-kira
menurut Pak Hasan, apakah kita kehilangan seorang maestro atau legendaris yang nilai budayanya sangat kental untuk Gorontalo? Kira-kira pandangan redaksi GoPos seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Jadi sosok seorang Risno Ahaya itu sangat familiar di masyarakat Gorontalo, terutama dalam hal musisi atau seniman gambus. Ya, beliau juga dikenal dengan tanggomo atau syair-syairnya yang lucu, jenaka, sehingga banyak menghibur orang. Nah, tentu sebagai sebuah kebudayaan, sebagai warisan budaya, GoPos memandang bahwa sosok Risno Ahaya ini merupakan salah satu aset, ya, sehingga sangat kepergian beliau itu ya menjadi sebuah rasa kehilangan khususnya bagi para seniman maupun orang-orang yang berkecimpung dalam kebudayaan. Termasuk juga mungkin ke depan bagi generasi muda ke depan, karena kita tahu bersama budaya tanggomo ataupun sejenisnya itu sudah mulai berkurang, penuturnya mulai berkurang, dan kebanyakan yang melakukan itu, yang berkecimpung di dalam kegiatan seperti itu adalah orang-orang tua. Nah, ini yang butuh regenerasi, perlu perhatian pemerintah bagaimana mempertahankan budaya ini di kalangan anak muda. Nah, tantangan ke depan itu seperti itu. Salah satu tantangan untuk melakukan regenerasi kebudayaan itu adalah bagaimana menghadirkan generasi muda atau anak-anak muda itu tertarik dengan budaya itu. Nah, masalahnya kan ini tidak mudah. Betul. Kenapa? Hadirnya TikTok dan sejenisnya itu membuat anak muda itu enggan untuk terlibat di dalam kebudayaan-kebudayaan yang dianggap tanda petik tua. Gitu. Jadi sekarang ini kita melihat apakah warisan dari gambus sendiri itu sudah mulai berkurang atau sudah menghilang atau tidak digeliatkan atau gimana? Ya, jadi kalau di sisi kami melihat dari sisi perspektif media, melihat keberadaan musik gambus yang ada di Gorontalo ini sudah agak berkurang. Ya, jadi dia mulai tersisi dengan hadirnya musik-musik kontemporer. Ya, bahkan ada yang coba untuk mengkolaborasikan antara musik tradisional dengan musik modern, sehingga pure bahwa musik tradisional itu mulai berkurang penggunanya. Nah, ini yang salah satu mungkin dari pandangan media ke depan, bagaimana pemerintah itu tetap menghadirkan nuansa-nuansa tradisional di dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Jadi mereka dibandingkan kita harus misalnya menghadirkan musik-musik yang modern, ya kita sisiplah musik-musik tradisional. Berikutnya untuk pandangan redaksi, kemarin gubernur atau pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan kebijakan atau menghimbau salah satu langkah konkret untuk pencegahan COVID, yaitu menyiapkan denda 150 sampai 500 untuk pelaku usaha yang tidak menaati protokol kesehatan. Dari pandangan redaksi, apakah ini efektif untuk mengajak masyarakat untuk taat protokol kesehatan atau bagaimana? Ya, baik. Ini satu isu yang sangat menarik ya, terkait dengan apa yang disebut dengan masa adaptasi kebiasaan baru. Ya. Dulunya kita sebut dengan new normal, kemudian diganti dengan istilahnya adaptasi kebiasaan baru. Nah, di adaptasi kebiasaan baru ini pemerintah mengeluarkan, khususnya Presiden itu mengeluarkan Impres nomor 6 tahun 2020 mengenai pendisiplinan protokol kesehatan. Jadi ada 3 hal penting dalam, kalau pandangan kami media melihat bahwa ada 3 hal penting yang dalam protokol kesehatan, yaitu pertama penggunaan masker, kemudian menjaga jarak, dan terakhir senantiasa menjaga kebersihan, utamanya kebersihan tangan. Terkait dengan penerapan denda yang nantinya dituangkan dalam peraturan gubernur yang kemudian akan diimplementasikan oleh peraturan bupati dan wali kota, bahwa kami memandang dari sisi efek jerak, ya mungkin harus ada efek jerak. Artinya bahwa sebuah aturan itu agar punya nilai, artinya punya kekuatan hukum, dia harus ada sanksi. Apakah dalam bentuk sanksi administrasi, sanksi pidana, maupun sanksi denda tadi itu, sanksi sosial. Nah, kita melihat apakah akan efektif atau tidak. Kalau kami melihat pada tataran media melihatnya, ini bukan dalam bentuk apakah sanksi itu akan berlaku atau tidak, tapi bagaimana semangat
Ya, itu yang kita pentingnya, harus kita pahami bahwa semangat pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat. Ini yang penting, bahwa kesadaran kolektif harus dibangun. Kenapa kesadaran kolektif? Karena tanpa adanya kesadaran kolektif, upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID itu akan sangat sulit. Ya, karena kita tahu bersama, salah satu media atau salah satu wadah penyebaran virus corona itu adalah tempat orang yang ramai dan sering berinteraksi. Ya. Nah, otomatis di tempat itu kalau tanpa ada kesadaran kolektif seperti misalnya harus menggunakan masker, menjaga jarak, maka akan menjadi sumber penularan penyakit itu. Nah, ini yang penting. Jadi dalam hal masalah denda, penegakan hukum itu adalah langkah yang terakhir. Ya. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa jangan hanya terpaku pada besaran denda itu sendiri, tapi bahwa tanpa adanya peran serta masyarakat itu ya hasilnya akan buyar gitu. Meski seberapapun ininya ya buyar gitu. Makanya denda ini adalah tindakan hukum yang paling akhir. Yang utama adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif. Nah, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Ya, kita tetap sosialisasi, mengkampanyekan, dan yang penting utamanya juga bagaimana pemerintah melibatkan kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas di dalam melakukan sosialisasi. Ya, selama ini kan kita lihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu top down, dari pemerintah ke masyarakat. Tapi kita belum melihat ada kelompok, misalnya katakanlah kelompok seni apa atau kelompok pecinta apa gitu, yang kemudian ikut mengkampanyekan gerakan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Nah, ini yang kita butuh. Bagaimana kita semua mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Oke. Yang terakhir yang juga menjadi topik perbincangan dari berita GoPos beberapa minggu kemarin, yaitu adalah tertangkapnya salah satu mantan anggota DPR Kabupaten Gorontalo, inisial AM, atau yang kita sudah ketahui bersama, beliau diduga menggunakan dan kedapatan menggunakan narkoba di rumahnya. Kira-kira ini sudah yang kedua kali. Nah, kira-kira dari pandangan redaksi sendiri seperti apa ke depannya untuk karir beliau? Ya, baik. Terima kasih. Ya, memang dari sisi media kami melihat ini sebuah keprihatinan bahwa beliau juga pernah memangku jabatan publik sebagai ketua lembaga DPRD Kabupaten Gorontalo. Memang masalah narkoba ini dia sangat kompleks. Dia tidak hanya sebatas individu saja, tapi eksternal. Nah, seseorang yang pernah artinya pernah mengkonsumsi narkoba itu kan ada tahapannya. Mereka pasti setelah menjalani masa hukuman ada juga rehabilitasi. Nah, tentu setelah rehab ini perlu ada pendampingan. Nah, ini yang sangat penting. Bagaimana para mereka yang pernah terlibat di narkoba ini untuk diaktifkan agar dia bisa jauh dari lingkungan narkoba itu sendiri. Nah, biasanya kadangkala kecenderungan yang terjadi, mereka tadinya sudah rehab, sudah sembuh, tapi karena lingkungan dia kembali ke lingkungan yang asal, di mana ya mungkin dia berjumpa lagi dengan sesama teman yang kemudian masih mengkonsumsi narkoba, atau bisa saja mungkin karena dia merasa kesepian, tidak ada teman untuk curhat atau apa, ya akhirnya kembali lagi ke hal yang tadi. Nah, kedepannya ya kita memang berharap bahwa alhamdulillah Gorontalo sudah mulai menurun ya ini kasus narkoba dengan hadirnya pihak kepolisian maupun Badan Nasional Narkotika yang gencar melakukan sosialisasi terhadap berbagai kalangan, terutama di kalangan anak-anak muda, generasi siswa, untuk menjauhi narkoba. Nah, ini yang kita harus perlu, bagaimana juga masyarakat ikut terlibat aktif di dalam mengampanyekan gerakan anti narkoba. Oke, GoPos People, itulah 4 berita yang menurut GoPos adalah berita yang banyak di-share menjadi trending di GoPos ID, dan kemudian kami mencoba untuk sedikit memberi pandangan kepada netizen, kepada masyarakat, bagaimana kami memberitakan berita tersebut, kemudian bagaimana dari redaksi mengedit berita tersebut, dan juga
ini menjadi salah satu motivasi atau menjadi salah satu penyampaian edukasi ke masyarakat bahwa ada hal-hal baik yang bisa kita petik dari pandangan redaksi ini. Nah, siapa tahu ke depan kita akan tetap menyajikan informasi yang lebih aktual, terpercaya, independen, serta menarik untuk menjadi konsumsi masyarakat Gorontalo khususnya. Nah, Gopos People, untuk edisi perdana ini cukup sampai di sini. Insya Allah ke depan kita akan tayang setiap seminggu sekali. Jadwalnya untuk tayang itu setiap hari Sabtu. Kita akan membahas berita-berita terkait dengan pandangan seperti ini, berita yang seminggu kemarin trending di Gopos atau menjadi bahan perbincangan di media sosial Gopos, kita akan sampaikan di pandangan redaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.